Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bersama saya, Rayhanatul Qalbi, insyaallah akan menyampaikan terkait metodologi pembelajaran Al-Quran untuk kelas 4, 5, 6 SDIT Al-Hikmah. SDIT Al-Hikmah terdiri dari pembelajaran tahsin Al-Quran dan tahfidz Al-Quran. Adapun prasarana pembelajaran tahsin Al-Quran terdiri dari buku mengenal hijaiyah, buku pratahsin 1, buku pratahsin 2, buku tahsin tadarus, buku tahsin gharib, dan ilmu tajwid. Yang mana buku metode Al-Hikmah ini merujuk pada penulisan Mushaf Madinah. Di sini ada 2 gambar surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di sebelah kanan adalah penulisan Mushaf Depag RI dan sebelah kiri adalah penulisan Madinah. Di sini dapat kita lihat secara teliti ternyata banyak perbedaan terkait mad atau ikhfa atau izhar. Maka untuk itu kedua mushaf ini dalam hal pola penulisan sama. Yang membedakan hanyalah penggunaan alif kecil, penggunaan sukun di sana berbeda. Nah, ayah bunda rahimakumullah, untuk metode Al-Hikmah merujuk pada penulisan yang sebelah kiri, yakni Mushaf Madinah. Lalu apa referensi utama dalam metode pembelajaran Al-Quran dengan metode Al-Hikmah ini? Referensi bukunya adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Yusuf ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah mujawwid, bapak tajwid, demikian para ulama menjulukinya. Beliau hidup kurang lebih 700 tahun setelah masanya Rasulullah SAW. Ilmu tajwid yang dikemas dengan mudah dan indah pada Al-Muqaddimah Al-Jazariyah menjadi pilihan kami dalam referensi utama penyusunan metode Al-Hikmah. Landasan metode Al-Hikmah tahsin Al-Quran dari Al-Jazariyah tadi, dari bait yang manakah? Untuk mengenal hijaiyah, pratasin 1, pratasin 2. Bait dalam Al-Jazariyahnya adalah yang berbunyi, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati. Di sini ada yang melafadzkan liyantiqu atau liyalfidhu, sama saja secara makna. Di sini dijelaskan bahwa kewajiban pertama bagi para pembaca Al-Quran yang perlu diketahui adalah makhrajul huruf dan sifatul huruf agar memiliki afsah, fasih dalam pelafalannya. Maka metode Al-Hikmah dari 3 buku ini tidak terlepas dari pembahasan huruf hijaiyah yang 28, kemudian terkait jauf, mad, terkait ikhfa, idhar, idgham, namun baru sebatas pelafalan. Anak-anak belum diajak mengetahui apa itu idhar, apa itu idgham. Di sini anak-anak lebih diajak mengajarkan bahwa ini ditahan, ini ditekan, ini dipantulkan, baru sebatas seperti itu. Landasan metode Al-Hikmah tahsin Al-Quran selanjutnya adalah tadarus. Anak-anak sudah Al-Quran, namun belum terlalu lancar sekali untuk Al-Qurannya karena masih beradaptasi. Yang asalnya hanya beberapa halaman saja, langsung mereka memegang Al-Quran dengan sangat tebal.
adaptasi tentunya untuk mereka. Apa yang ada pada tahsin tadarus ini? Tahsin tadarus di sini lebih ke mengkonsistenkan bacaan yang sering sekali anak-anak lupa. Seperti apa isinya? Isinya adalah seperti mengkonsistenkan mad dua harokat itu seperti apa. Nah, contohnya seperti panjangnya seperti talaki gurunya, gitu ya. Jadi tidak sembarangan mengucapkan mana yang panjang dan mana yang pendek, tetapi anak-anak lebih diajarkan dua harokat seperti ini. Contoh tentang madnya. Dan di sini juga lebih banyak mutabaahnya karena memang di tahsin tadarus ini merujuk kepada bait walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun mri'in bifaqih. Ibnu Al-Jazari menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang lancar membaca Al-Quran dengan yang tidak lancar baca Al-Quran, kurang lebihnya seperti itu, kecuali riyadhahnya. Maka riyadhah ini kita tekankan, latihannya kita praktekkan di sini beberapa hatam, berjuz-juz dulu anak bertilawah Al-Quran, baru ke level selanjutnya. Selanjutnya apa? Level selanjutnya adalah gharib dan tajwid. Di sini dalam tahsin gharib dijelaskan muskilah bacaan-bacaan yang sering anak terlewat, lupa karena jarang bertemunya, gitu ya. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, mana yang dipilah-pilah oleh penyusun, mana bacaan-bacaan yang sering terjadi kesalahan. Kemudian selanjutnya ilmu tajwid dasar untuk SD kayak Al-Hikmah merujuk kepada al-syair wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'an athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha yahmu ilaina wasala. Ya, mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak menggunakan tajwid ketika membaca Al-Quran maka berdosa, karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid, maka kita pun sama harus membaca Al-Quran dengan tajwid seperti itu pula sampai kepada kurang lebihnya seperti itu. Baik ayah bunda rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan target metode Al-Hikmah untuk kelas 4, 5, 6? Nah, buku yang tadi ke-1, ke-2, ke-3 ya, dari buku Hijaiyah, Pratasin 1, Pratasin 2, Pratasin 3 itu sudah selesai dilahap oleh anak-anak adik-adik kelasnya kelas 1, 2, 3. Lalu bagaimana target dengan SD IP Al-Hikmah kelas 4, 5, 6? Di sini kelas 4 targetnya adalah menyelesaikan buku warna ungu tahsin gharib dan menyelesaikan talaki juz 3. Kelas 5 dan kelas 6 sudah menggunakan buku warna merah ilmu tajwid juz 4 dan juz 5 talaki. Tadi yang saya sampaikan adalah tahsin Al-Quran. Sekarang kita lanjut kepada prasarana pembelajaran tahfidz Al-Quran. Dimulai dengan pemula tahfidz juz 30, tahfidz juz 29, tahfidz juz 28, tahfidz juz 27, dan yang terakhir tahfidz juz 26. Lalu bagaimana target tahfidz untuk SD IP Al-Hikmah? Di sini kelas 1, 2, 3 sudah menyelesaikan juz 30-nya, sehingga tugas siswa-siswi di kelas 4, 5, 6 adalah menyelesaikan juz 29 dan juz 28. Di sini ada catatan sedikit bahwa metode Al-Hikmah ini cetakan pertamanya pada bulan Juni tahun 2018 dan penerapan tahsin pada tahun 2018 tersebut baru direalisasikan kepada kelas 1 SDIT dan PKIT
penerapan tahfidz sudah langsung dilaksanakan tahun 2018 dari kelas 1 sampai kelas 9. Penyusun metode Al-Hikmah Pratasin 1 terdiri dari 10 guru Al-Quran, alhamdulillah, dan penyusun Pratasin 2 dan selanjutnya oleh saya sendiri, Raihanul Qalbi. Dan yang terakhir, pembuat video pembelajaran, alhamdulillah sudah terbit oleh PMAKI 2 guru Quran, yaitu Ustaz Muhammad Faisal dan Ustaz Anwar Sanusi, serta satu siswi Kak Fatia dari siswi SMP IPA. Nah, ayah bunda rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan pemaparan metodologi pembelajaran Al-Quran, di sini izinkan saya mengucapkan barakallah bahwa selama 9 bulan ini tempat tinggal ayah bunda secara sadar atau tidak sadar telah mendapatkan banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaatnya. Di sini dalam hadis dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ada 4 keutamaan ketika tempat digunakan untuk membaca Al-Quran. Mungkin ketika sebelum pandemi Ananda lebih sering mengkaji Al-Quran di sekolah, bertempat di sekolah. 9 bulan ini alhamdulillah tempat ayah bunda menjadi lebih ramai dalam mempersiapkan tilawah dan murojaahnya. Masya Allah. Ada 4 hal keutamaannya. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada rumah tersebut, kepada tempat tersebut yang dibacakan Al-Quran, as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Dan yang kedua, akan dilimpahkan rahmat. Dan yang ketiga, akan dipenuhi para malaikat. Dan yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut nama-nama mereka yang membaca Al-Quran tersebut di depan para malaikat yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bagaimana dengan standar minimal capaian kelas 4, 5, dan 6? Untuk tahsin, standar minimalnya adalah siswa mampu membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid benar, tajwid dasar yang benar, walaupun mungkin masih sedikit belum lancar, ya, belum terlalu lancar, itu minimal. Tidak terlalu lancar, tetapi memang benar secara kaidah tajwid, berarti Ananda sudah termasuk kepada standar minimal capaian siswa. Bagaimana untuk tahfidznya? Kelas 4 per November ini sudah di juz 29 Al-Ma'arij, berarti ayah bunda Anandanya sudah termasuk standar minimal capaian kelas 4. Bagaimana dengan kelas 5 juz 28 Al-Hasyr, dan kelas 6 selesai juz 28. Ya. Baik ayah bunda rahimakumullah, perlu kiranya kita mengetahui di mana saat ini posisi anak kita. Sudah termasuk ke standar minimal ataukah belum? Ayah bunda yang lebih tahu, insya Allah. Selanjutnya, dari kendala-kendala yang biasanya terjadi, ya, apa solusi yang diambil oleh guru Al-Quran? Pertama, jika kendalanya adalah siswa memiliki bacaan yang benar, namun sangat tidak lancar, apa solusi yang diambil oleh guru Quran? Yang diambil oleh guru Quran adalah drilling tahsin, menggunakan buku Pratasin 1 dan 2 dengan durasi dibatasi. Maksudnya apa? Tadi siswa memiliki bacaan yang benar namun tidak lancar, sehingga beban
Membaca Al-Quran baru setengah halaman rasanya capek sekali. Karena apa? Karena tidak lancar. Maka coba dibuka buku Pratasin 1 dan buku Pratasin 2-nya atau PDF yang sudah disebar oleh ustadz dan ustadzahnya, dibaca lagi mulai dari halaman 1, jilid 1 sampai halaman terakhir jilid 2. Durasinya ditentukan. Mungkin pas dulu gitu ya. Lebih lama gitu ya, bisa dalam 1 tahun 2 buku ini. Nah sekarang durasinya dibatasi. Oke, nah silakan baca dalam 1 pekan 2 buku ini selesai. Sudah hatam lagi, coba dalam 1 pekan bisa tidak 2 kali hatam Pratasin 1, Pratasin 2. Semakin anak sering melafalkan lagi halaman-halaman yang sama, maka akan semakin lancar. Otomatis akan berpengaruh besar terhadap bacaan siswa itu sendiri. Kendala yang kedua, jika siswa memiliki bacaan yang lancar, namun belum benar belum sesuai tajwid, sehingga bacaannya kalau secara sekilas, Masya Allah lancar sekali. Tapi ketika disimak, apalagi ketika buka Al-Quran, panjang dan pendeknya masih tertukar. Ikhfanya kurang. Misalkan, wakofnya, cara berhentinya masih belum sesuai. Maka, solusi apa yang diambil oleh para guru Al-Quran? Yang diambil adalah mengurang materi tertentu sesuai kebutuhan siswa. Jika kendalanya pada panjang pendek, maka mengulang materi hanya panjang pendeknya saja. Begitupun dengan materi-materi yang lainnya. Mengulang materi tertentu sesuai kebutuhan siswa yang ada pada buku Pratasin 1 dan Pratasin 2. Mengapa mengambil langkah menggunakan buku Pratasin 1 dan Pratasin 2? Contoh, ketika Ananda agak kesulitan mana yang namanya iqlab, mana yang namanya ikhfa gitu ya, seperti apa bunyinya guna. Kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran saja, kita akan bukan sulit ya, kita memerlukan waktu lebih untuk mencari lagi. Tetapi ketika kita langsung menuju ke halaman tertentu pada Pratasin 1 dan Pratasin 2, insya Allah akan lebih mudah ya. Contohnya adalah contoh 1, siswa sering keliru dalam mempraktekkan panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Nah, Ustadz dan Ustadzah guru Al-Quran Al-Hikmah langsung menuju salah satu contohnya ke halaman berikut pada Pratasin 1 ya. Di sini beberapa mad dijelaskan gitu ya. Ada dhammah, ada mad waw besar, ada mad waw kecil, ada iya besar, iya kecil, ada alif dan ada alif kecil. Bahwa mad itu gitu ya, bukan hanya alif yang besar saja, bukan hanya waw yang besar saja, bukan iya yang besar saja, tetapi di sini dicontohkan juga simbol-simbol yang lainnya yang berkaitan dengan mad. Contoh kedua, misalkan ada siswa sering keliru dalam mempraktekkan gunah ketika membaca Al-Quran. Kurang pas dalam mempraktekkan gunah membaca Al-Quran. Maka ustadz dan ustadzah akan menggerek dulu ke materi gunah yang ada pada Pratasin. Yang ketiga, contoh ketiga, siswa sering keliru dalam mempraktekkan waqaf ketika membaca Al-Quran. Bagaimana nih cara mengajarkannya? Maka walaupun Ananda sudah di Al-Quran, akan digerek sementara digerek dulu ke materi yang menjelaskan tentang waqaf yang ada di Pratasin 2. Ya, kurang lebihnya demikian. Ketiga, kendala apalagi yang biasanya terjadi? Siswa memiliki bacaan terbata-bata dan belum paham juga tentang kaidah tajwid. Maka solusi yang akan diambil oleh ustadz dan ustadzah guru Quran adalah
target Ananda diturunkan dari standar minimal yang seharusnya dicapai. Akan difokuskan dulu terhadap tahsinnya dan murojaahnya. Ayah bunda rahimakumullah, alhamdulillah sudah ada juga nada metode al-hikmah. Metode al-hikmah ini terapinya bisa mulai dari praktasin 1 dan praktasin 2 dengan nada datar, naik, turun gitu ya. Kemudian yang kedua dipraktekkan ke tadarus, dan yang ketiga dipraktekkan melalui tadarus juga yang mad akhirnya berbeda ya. Dan yang terakhir, ketika tahap-tahapan itu bisa dipraktekkan oleh Ananda, rumus-rumusnya insya Allah bisa mempraktekkan nada metode al-hikmah kepada surah yang dia hafalkan, yang dia baca. Contohnya seperti apa? Contohnya, alhamdulillah kami sudah mengeluarkan video-video pembelajaran dan ada pada YouTube, bisa dilihat di YouTube dan klik metode al-hikmah di sana. Baik ayah bunda rahimakumullah, penggunaan istilah dalam manajemen halaqah Quran, kita samakan persepsi dulu, kita menyamakan suhu. Tujuan kita saat ini mengadakan metodologi pembelajaran Al-Quran. Mungkin ada istilah-istilah yang agak asing menurut ayah bunda. Ya, di sini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam manajemen halaqah Quran kita akan sering mendengar yang namanya tasmi. Apa itu tasmi? Tasmi adalah siswa memperdengarkan hafalan secara tatap muka kepada guru Al-Quran, baik online ataupun offline. Ya. Yang kedua, ziyadah. Ziyadah adalah siswa menyetorkan hafalan baru. Ketiga adalah murojaah, siswa menyetorkan hafalan lama. Dan yang keempat adalah talaki. Talaki adalah guru Quran membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu, lalu siswa mengulanginya seperti bacaan guru Al-Qurannya. Atau kalau di rumah berarti abi uminya, ayah bundanya membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu, lalu putra putri mengulanginya seperti bacaan abi umi. Demikian ya. Dan ini gambaran standar proses belajar tahfidz di SDIT Al-Hikmah. Sejauh ini ada 2 tipe, ada klasikal dan ada individual. Klasikal ini adalah untuk anak-anak yang di gugus bawah. Bagaimana dengan kelas 4, 5, 6? Kelas 4, 5, 6 menggunakan tipe individu yang mana siswa sudah mampu mempersiapkan hafalannya sendiri. Kalau klasikal, siswa belajar bersama-sama dengan gurunya. Walaupun dari rumah tidak punya hafalan, misalkan, tidak apa-apa, karena akan sama-sama mempelajari ayat yang sama secara rame-rame bersama teman-teman. Berbeda dengan kelas 4, 5, 6, kami menggunakan tipe individu yang mana siswa belajar sendiri, sudah dianggap mandiri. Hanya beberapa siswa yang sekiranya agak kesulitan, Ustadz ini bacanya seperti apa, maka mendatangi gurunya untuk ditalaki sebelum dihafal. Nah, untuk individu ini ada kunci keberhasilannya. Ada kunci keberhasilannya. Dalam susunannya, saya jelaskan dulu dari awal. Dimulai dengan doa pembuka, dilanjutkan dengan motivasi yang disampaikan oleh guru Qurannya, dilanjutkan lagi dengan murojaah manzili, murojaah yang juz-juz sudah lama, dari juz 30 lagi, 29 lagi di murojaah lagi, kemudian ditasmikan sendiri-sendiri. Nah, setelah anak menyetorkan bacaannya kepada guru, hafalannya kepada guru, maka guru akan memberikan tugas kepada anak tersebut untuk menyetorkan kembali bacaan dari ayat 1 sampai ayat yang tadi disetorkan kepada gurunya. Disetorkan kepada siapa?
disetorkan kepada partnernya, guru yang akan mentaahikan, mempersaudarakan. Yang selanjutnya murojaah sabki tunai yang ditaahikan itu ya, dilanjutkan dengan penutup. Nah, di sini ayah bunda rahimakumullah, ketika Ananda konsisten dalam murojaah sabki tunai ini, insya Allah akan mempermudah Ananda dalam tahapan-tahapan selanjutnya, dalam evaluasinya. Ya, baik ayah rahimakumullah. Lalu dengan kondisi yang saat ini, standar minimal proses tahfidz BDR apa saja gitu ya. Standar minimalnya jika ayah bunda ingin kualitas bacaan anak-anak ketika berada di sekolah, ketika offline dan ketika online tidak jauh beda gitu ya. Kualitasnya ya ketika di sekolah alhamdulillah bisa 8, ketika di rumah tidak jauh beda, kalaupun turunnya tidak terlalu turun gitu ya. Apa standar minimalnya gitu ya? Standar minimalnya di sini ada 4. Pertama, talaki atau persiapan. Talaki mungkin ini untuk gugus bawah, karena sebelum menghafal Anda perlu bantuan, ini bunda bacanya seperti apa. Tapi untuk kelas 4, 5, 6 insya Allah sudah berani mempersiapkannya sendiri, tetapi tetap harus dipantau oleh ayah bunda, umi, abi semuanya. Maksudnya apa? Misalkan ba'da subuh Ananda persiapan gitu ya. Nah, sekarang waktunya persiapan untuk tahfidz yang akan disetorkan nanti pukul 9 ke guru gitu. Misalkan diingatkan dan lebih bagus lagi disimak. Udah ayah gitu ya. Udah bunda sudah mempersiapkan, aku udah siap nanti ketika setoran sama ustadzahnya. Oke, sini bunda simak dulu, itu lebih baik. Sehingga ketika tahap kedua, tasmi ya, atau setoran, maka Ananda lebih percaya diri di depan gurunya, lebih enjoy tilawahnya, lebih mantap, masya Allah, karena sebelumnya sudah disimak oleh ayah bundanya. Kemudian yang ketiga, karena yang disetorkan kepada guru Quran itu tidak banyak, waktunya terbatas, maka perlu juga, sangat perlu, murojaah tunai, murojaah hafalan yang terbaru. Misalkan Ananda setoran surah Al-Hasyr ayat 10 oleh ustadz dan ustadzahnya setorannya hanya dari ayat 8 sampai 10 karena waktunya terbatas. Maka kewajiban Ananda adalah memurojaah tunai dari ayat 1 sampai ayat 10 tersebut bersama orang yang ada di rumah, baik itu ayahnya, bundanya, mbaknya boleh gitu ya, silahkan, yang penting disimak. Atau misalkan, wah anak saya sudah kelas 6 malu-malu untuk disimak, ayah bunda sekarang teknologi begitu sudah canggih, silahkan direkam di gadgetnya, dia setoran dengan gadgetnya dan nanti diputar yang menilai dia sendiri, itu tidak apa-apa. Selanjutnya, kemudian nomor 4 itu adalah murojaah fardi, ya, murojaah fardi. Apa ini murojaah fardi? Kalau murojaah fardi di sini adalah murojaah sendiri. Perlu disimak? Tak usah disimak, tidak apa-apa. Penugasan saja. Misalkan tadi Ananda sudah surah Al-Hasyr, juz 28. Juz 30-nya jangan lupa di murojaah fardi. Hari Senin juz 30 4 halaman, apa-apa. Misalkan dari An-Naba sampai Abasa gitu ya. Hari Selasa lanjut lagi dari At-Takwir, 4 halaman berikutnya, 4 halaman berikutnya sampai selesai juz 29-nya. Perlu pemantauan seperti itu. Ya. Ayah bunda rahimakumullah, mengapa murojaah ini sangat penting ketika BDR? Karena ketika di sekolah Ananda murojaahnya sering, sehingga ketika murojaah di rumah tidak dikelola, maka akan jauh sekali
kualitasnya ketika masih di sekolah. Ketika di sekolah, sebelum aktivitas ada murojaah. Sebelum pembelajaran Al-Quran ada murojaah. Di dalam belajar Al-Quran tadi ada murojaah tunai sama temennya, murojaah lagi. Dan sebelum menunggu sholat zuhur ada murojaah lagi. Minimal 4 kali dalam satu hari murojaah. Dan apa yang terjadi ketika di BDR tetapi kita menyepelekan murojaah? Kasihan anak-anak pada tahapan-tahapan selanjutnya. Gitu ya. Baik, saya lewat contohnya. Bagaimana dengan target bulanan Ananda? Target bulanan tahfidz ya. Target bulanan tahfidz pada Ananda setiap bulannya ini dipantau ya. Bagaimana cara memantaunya? Jumlah hari efektif tahfidz dalam satu pekan itu berapa kali gitu ya. Misalkan struktur kurikulumnya untuk kelas 4, 5, 6 tahfidz 4 kali, tahsin 1 kali. Maka pekan pertama tahfidz pekan pertama diisi 4, pekan kedua diisi 4 gitu ya. Oh ternyata pekan ketiga anak tidak setoran karena ada kegiatan yang lain, ada MHQ misalkan, berkurang 2, nah tulislah 2 gitu. Oh pekan keempat kayaknya libur full deh, pekan kelima juga libur misalkan ya bunda. Nah jadi dijumlahkan, misalkan nama siswa Andi gitu ya. Pekan pertamanya 4, pekan kedua 4, pekan ketiga 2. Sehingga Ananda punya 10 hari efektif tahfidz dikali berapa garis gitu ya. Maksud berapa garis? Ada Ananda yang dikasih tugas oleh ustadz dan ustadzahnya itu 1 harinya 1 garis, ada yang 2 garis sesuai dengan kemampuan. Oke, ini 1 garis aja. Berarti dalam 1 bulan Ananda memiliki kewajiban 10 garis. Misalkan bulan November gitu ya. Bulan November 10 garis. Ketika dihitung oleh ustadz dan ustadzahnya akhir bulan, oh ternyata capaiannya adalah 12 garis. Maka dalam laporannya Ananda tersebut tercapai target. Oh ternyata Ananda cuma 8 garis, maka Ananda tersebut tercatat tidak tercapai target pada bulan tersebut. Gitu ya. Ya, yang mana laporan-laporan tersebut setiap bulan kami evaluasi. Dari guru Quran melaporkan ke wakaf Quran melaporkan ke PMHQ, dan PMHQ mempresentasikannya di depan yayasan. Sehingga perkembangan aktif Al-Quran Ananda dalam 1 bulan terlihat bagaimana presentasi keberhasilannya. Ya, seperti itu. Baik, untuk tahsin juga saya lewat ya contoh-contohnya, dan ini gambaran tentang buku Gorib ya. Buku Gorib seperti ini ya bunda, akan dibahas yang warna biru adalah kata atau kalimah yang sering anak-anak agak lupa gitu ya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan kepada evaluasi tahfidz. Ayah benar rahimahullah, tadi sudah saya sampaikan bahwa evaluasi tahfidz ada 4 kali. Yang pertama per 1 halaman, misalkan Ananda dalam buku metode Al-Hikmah juz 29 misalkan ya, dalam 1 halaman itu sudah dikotak-kotak ya, terdiri 7 kotak. Nah, ketika setoran sama ustadzahnya nyicil 1 kotak, mengulang lagi dari kotak pertama ke kotak terakhir atau kotak pertama ke kotak ke-7 dalam 1 halaman, itu namanya evaluasi 1 halaman. Tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya sebelum tes dulu 1 halaman tersebut. Yang kedua, evaluasi tahfidz adalah setiap 1 surat. Ya, contohnya tadi juz 29. Juz 29 surah Al-Mulk ada 2 halaman setengah. Berarti yang pertama nyicil 1 halaman, kemudian tes 1 halaman, nyicil lagi, kemudian tes halaman kedua. Nah, terus nyicil lagi, nanti tes 1 surat.
Tidak bisa lanjut ke Al-Qalam dulu sebelum tes surah Al-Mulk, gitu ya. Dan yang ketiga adalah tes setiap satu juz, dinamakan sertifikasi. Insya Allah saya jelaskan terkait sertifikasi pada slide selanjutnya. Dan yang keempat adalah PAS, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Baik ayah bunda rahimakumullah, evaluasi tahfidz ini akan mudah dilalui oleh anak-anak ketika anak-anak memang mematuhi step by step murojaah tadi, ya. Di rumah murojaah tunainya terpantau, murojaah fardinya juga rajin, insya Allah akan mudah. Selanjutnya, tata cara pengisian mutabaah. Mohon maaf saya lewat juga, ya. Nah, di sini ada mutabaah BDR, ada kolom tahsin, ada kolom tahfidz ziyadah. Ya. Tahsinnya tidak usah diisi karena kelas 4, 5, 6 sudah Al-Quran semua. Tahfidz ziyadah, anak saya persiapannya misalkan tadi surah Al-Hasyr ayat 10 tulis. Kemudian tahfidz murajaahnya juz 30 gitu ya, tulis. Kemudian tilawahnya gitu ya, tilawahnya ya surah Ali Imran misalkan. Ayah bunda rahimakumullah, tolong percayakan anandanya kelas 4, 5, 6 sudah bisa menulis insya Allah. Dikasih aja bukunya, bunda tinggal tanda tangan, bunda tinggal ngingetin. Nah, udah tilawah belum? Belum, tilawah dulu. Tolong tulis di situ. Kolom tilawahnya kecil, tidak apa-apa. Tulis nomor surat dan nomor ayat saja. Gitu ya. Rahimakumullah. Nah, di sini selanjutnya terkait sertifikasi tahfidz. Sertifikasi tahfidz tadi evaluasi ketiga ya. Nah, di sini boleh memilih. Boleh 1 kali juz, boleh 1 kali pertemuan, boleh 2 kali pertemuan, boleh 4 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan berarti 1 juz langsung gitu ya. Kalau 2 kali pertemuan berarti dicicil setengah juz. Kalau 4 kali pertemuan berarti 1/4 juz, 1/4 juz, 1/4 juz, 1/4 juz. Boleh dicicil sesiapnya anak. Mudah-mudahan anaknya Allah mudahkan, Allah lancarkan sehingga mudah untuk siapnya. Bagaimana dengan pengetesannya? Soal tes acak melanjutkan ayat ya. Bisa 4-8 kalau 1 kali pertemuan, bisa 4-5 per pertemuannya untuk yang per setengah juz, atau 1-3 kali pertanyaan untuk yang 4 kali pertemuan gitu ya, per 1/4-nya. Nah, untuk penilaiannya bagaimana? Tadi contoh Andi gitu ya. Nama siswa Andi, oh tajwidnya lancar, nilai 85. Tajwidnya bagus gitu ya. Panjang pendeknya tepat gitu. Dengungnya juga tepat. Oh, dikasih nilai 85 misalkan. Oh, kelancarannya alhamdulillah lancar banget 90. Berarti anak-anak tersebut lulus. Gitu ya, ya benda rahimakumullah. Selanjutnya, selain sertifikasi tahfidz juga ada sertifikasi tahsin, yang mana sertifikasi tahsin ini adalah khusus untuk kelas 6 dan tidak diwajibkan bagi anak-anak yang berminat saja memiliki sertifikat tahfidz dan sertifikat tahsin. Jika tadi sertifikasi tahfidz memang wajib diikuti dengan penguji guru Quran masing-masing, sedangkan sertifikasi tahsin diuji oleh PMAI dengan 2 kali sesi. Sesi pertama praktik tilawah, di dalamnya ada yang gharibnya gitu ya. Jika sesi pertama lolos, baru mengikuti sesi selanjutnya penilaian teori tajwid. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait metodologi pembelajaran Al-Quran untuk kelas 4, 5, dan 6 di SD IK Al-Hikmah. Mudah-mudahan memudahkan kita semuanya dalam membimbing, menemani Ananda menjadi pencinta Quran yang lancar bacaan Al-Qurannya dan mungkin hafalan Al-Qurannya. Masya Allah. Semoga kita semua termasuk
saja yang dapat